mungkin baru pertama kali join di uh, kelas Elocation, salam kenal buat mungkin teman-teman yang udah pernah join sebelumnya. Semoga hari ini makin lancar bahasa Koreanya atau ditambah lagi gitu ya ilmunya ya. Nah hari ini kemarin aku udah review dan beberapa ada yang kayak komen di baik Instagram pribadi aku ataupun Telegram. Masih banyak yang bingung gimana cara gunain partikel-partikel. Disuruh bikin kalimat tapi partikelnya nggak ada. Katanya emang nggak ngerti partikel itu apa. Jadi cuman kayak bisa ngerangkai kalimat aja gitu. Saya mau makan gitu, saya mau minum. Tapi dia nggak tahu partikel objeknya yang mana, partikel subjeknya yang mana. Kemudian partikel topiknya itu siapa gitu, penggunaannya kayak gimana. Nah hari ini aku mau ngejelasin full partikel subjek dan partikel topik biar teman-teman nggak bingung cara penggunaannya di mana. Terus yang tanya rahasia supaya bisa nentuin gimana caranya tahu ini kapan digunakan partikel subjek, kapan digunakan untuk partikel topik gitu. Saran aku banyak-banyak membaca dan banyak-banyak koleksi teks percakapan. Jadi aku dulu tuh seneng banget ngomong. Jadi kalau misalnya nemu teks berbahasa Korea, baik itu yang pendek kayak cuma selembar ataupun sampai yang berlembar-lembar, itu biasanya aku baca, kemudian aku hafalin satu-satu gitu ya. Jadi misalnya per kalimat, jadi kita sebelum belajar kita cerita-cerita dulu. Jadi per kalimat nih nemu misalnya, oh ini teks percakapan nih gitu. Ini aku nemu teks percakapan orang yang baru kenal, baru pertama kali berkenalan gitu. Oh nanti kalau misalnya aku di Korea berarti bisa pakai kalimat-kalimat ini dong. Oh berarti aku hafalin. Gitu itu belum tahu. Belum banyak kosakata waktu itu aku sama sekali belum banyak kosakata. Jadi itu aku hafalin bener-bener gitu. Oh annyeonghaseyo. Oh gini cara bacanya. Dulu aku bacanya itu annyeonghaseyo. Itu hanya jelas banget dan ketara banget. Annyeonghaseyo gitu bacanya. Ternyata enggak seperti itu di kenyataan aslinya gitu di Korea tuh. Terus aku nemu oh iya kalau yang nggak bisa kan nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa usahain ya. Jadi aku tuh nemu tuh, wah ini catet nih. Jadi sepanjang jalan selama entah di kereta, entah di mana, entah di bis gitu, baca, oh yang masih dalam hati gitu. Terus aku selalu pakai headset. Kebetulan bukan karena dengerin musik, tapi dengerin podcast gitu atau dengerin kan kalau di buku kita beli buku bahasa Korea itu suka ada audionya ya. Jadi sama di perjalanan biasanya aku pegang buku terus dengerin audionya biar bisa didengerin penjelasannya gitu. Makanya mungkin location ciptain apa ya kayak di record gitu biar teman-teman sambil dimanapun diulang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita males belajar tuh mau seberapa banyak buku bahasa Korea yang kita punya itu nggak akan ngaruh. Tapi kalau kita belajarnya setiap hari, ini misalnya location pertemuannya untuk basic satu misalnya di hari Selasa. Nanti kita ketemu lagi mungkin di hari Kamis ya, itu terakhir. Tapi teman-teman di hari-hari biasa nggak belajar, itu nggak guna sama sekali. Jadi misalnya kayak kemarin kita belajar apa terus di otak-atik tuh. Misalnya aku kasih contoh kalimat saya makan nasi. Diubah deh sayanya ganti paman, diganti bibi, diganti adik, diganti nama orang, kayak diganti kata kerjanya bukan makan tapi minum, berenang segala macam. Itu aku nggak berani jamin tapi itu cukup ngebantu teman-teman untuk kalau disuruh ngomong udah nggak lagi, udah jelas oh gini caranya ngomong gitu. Karena terkadang aku perhatiin banyak banget yang kosakatanya lemah tapi berani ngomong. Jadi kalau misalnya disuruh ngomong tuh cepet ditanggep meskipun mereka nggak bisa balas, seenggaknya mereka ngerti dulu apa yang diomongin orang lain. Nah itu tuh pengaruhnya karena sering baca teks teks percakapan gitu loh. Terus lagi kedua, banyak banget di Shopee atau Tokopedia buku cerita berbahasa Korea. Itu yang bekas ada mulai dari 20 ribuan. Nanti aku kasih linknya ya, 20 ribu. Aku pernah beli, kalau nggak salah, 120 ribu tuh dapat 6 apa gitu. 7 dapat 6.
Itu murah-murah banget dan bukunya itu hardcover ya, masih bisa dibaca kok, bagus banget, masih tergantung kualitas ya. Terus jangan yang berat-berat dulu kayak baca novel, baca apa. Aku nggak pernah nyaranin orang yang beginner untuk belajar bahasa Korea itu melalui novel, nggak sama sekali. Jadi buku cerita anak-anak, karena itu bahasanya masih bahasa-bahasa yang ringan, nggak yang berat-berat banget gitu. Kalau di novel itu bahasanya udah puitis-puitis, udah tinggi-tinggi gitu. Jadi mending di buku yang biasa-biasa dulu. Aku saranin buku bahasa Korea yang cerita anak-anak. Itu banyak banget di Shopee, itu bekasnya 20.000, kadang 25, tergantung kondisinya masih baru atau enggak, tapi rata-rata semuanya layak dibaca. Kemudian mau sharing apa lagi ya? Pengalaman aku sampai ke titik ini mungkin ya. Itu aku pernah ngomong di kaca berjam-jam. Jadi misalnya aku nemu teksnya, cakapan. Ini kaca nih, depan ini kaca. Aku ngomong, annyeonghaseyo. Ntar aku jadi si B, oh iya annyeonghaseyo gitu. Terus muter lagi, oh ini boleh gitu. Ntar aku jawab, oh sama Jusera Yumita gitu-gitu. Tapi itu sumpah ngaruh banget. Jadi pas misalnya kalian ketemu orang Korea atau misalnya kayak lagi liburan di Korea, ditanya, Iremi Boyo, udah loh, oh dia nanya nama gitu. Netaryo gitu. Oh dia nanya umur. Kalau misalnya nggak dilatih dari awal percakapan atau tapi aku rata-rata teman-teman tuh kelemahannya nggak punya teman untuk sharing belajar sama-sama mungkin ya. Aku banyak banget yang suka bilang gitu, tapi tahu nggak punya teman sharing di bahasa Korea, uh, gimana gitu loh caranya. Kan kita punya grup nih ya, punya grup, aku perhatiin nggak ada yang berbahasa Korea gitu loh, walaupun basic harusnya sekedar annyeonghaseyo aja. Kalau kalian ngetik dan nggak pakai translator itu udah kemajuan luar biasa. Terus bilang kamsahamnida atau saya jineseo, terus dicapai jine고 있어요 dan yang lain-lain. Atau misalnya kamu kosoyo, kamu kosoyo atau yang lain-lain lah, tanya mohago istoyo gitu. Dibales tuh dikit-dikit. Nah, seandainya ada kata kerja yang kalian nggak bisa dicari di Naver. Aku nggak menyarankan Google Translate ya, karena berkali-kali aku ngomongin ke murid-muridku jangan menggunakan Google Translate. Bukan berarti semua di Google Translate itu salah, tapi keliru lebih tepatnya. Kalau salah aku nggak berani menyalahkan, namanya mesin ya. Tapi kalau di Google Translate itu kebanyakan keliru kata-katanya. Mereka nggak bisa ngebedain mana formal mana informal. Tapi kalau di misalnya menggunakan Papago atau Naver itu lebih akurat gitu loh. Tapi catatan menggunakan Inggris Korea atau Korea Inggris, karena kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia agak sedikit ribet mungkin ya penggunaannya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa berbahasa Inggris, ya minimal dasar lah gitu loh. Tahu misalnya kayak bahasa Inggrisnya anjing apa dog gitu. Itu lebih gampang digunakan. Terus lagi kan di bahasa Indonesia nggak ada past tense, future tense, itu sama semuanya kan, cuma ditambahin akan atau sudah gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris kan enak, dia ada di grammarnya itu ada bentuk-bentuknya kan. Kalau misalnya ada di past tense, kata kerjanya jadi apa gitu, yang lainnya jadi apa. Nah itu lebih berpengaruh untuk nanti diartiin atau ditranslatein ke bahasa Korea ketimbang kita menggunakan bahasa Indonesia. Itu sih pertama kali yang harus diperhatiin. Kemudian apa lagi ya, kesulitan orang belajar bahasa Korea kebanyakan nggak mau berusaha. Ih susah Sam, ih susah loh Pak, ih ini susah. Percayalah ya, makin kalian bilang ih susah, itu tuh kan tambahin susah. Tuh, 100 kali kalian ngeluh, 100 beban yang bakal ada. Jadi semesta ini tuh bakal narik omongan kita. Jadi ketika kita bilang susah, nggak bisa, nggak mampu, itu beneran jadi kenyataan, beneran bakal terjadi gitu loh. Karena ucapan kita itu ibaratnya apa ya? Uh, apa ya? Kayak ngerasa jangan ngomong sembarangan gitu. Ketika kita bilang yang nggak bisa, itu beneran nggak bisa. Jadi bilangnya aku belum bisa, aku belum mengerti. Jadi akan ada kesempatan kita untuk ngerti ke depannya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ngerasa satu lagi keluarin modal. Kalau kalian nggak keluarin modal, ini aku jujur ya, ilmu itu nggak akan sampai.
hanya beberapa orang di dunia ini yang bisa belajar otodidak. Itu sumpah, hanya beberapa orang. Sisanya mereka perlu bayar guru les, mereka perlu beli buku. Seenggaknya kalau nggak punya buku, ada PDF dan harus di print. Ya kalau ada printer ya, kalau nggak punya mereka harus ke tempat ngeprint, harus fotokopi, harus ngejilid. Makin kita keras berusaha, ilmu yang kita dapat itu makin luas, makin banyak, makin berkah ibaratnya karena kita berusaha. Kalau kita nunggu aja, mau latihan percakapan tapi nggak ada yang diajak, udahlah nggak usah. Teman-teman yang lain malah nyari-nyari orang. Aku ada grup yang isinya semua orang di dunia. Jadi kayak grup-grup belajar bahasa Korea, tapi kebanyakan di situ orang Pakistan, Kazakhstan, ada orang Arab gitu. Aku belajarnya di situ. Itu ngebantu buat teman-teman yang mungkin pengen belajar bahasa Korea tapi malu sama orang Indonesia. Nah, kebanyakan kita tuh kalau di Indonesia dapet pandangan nggak baik kalau belajar bahasa Korea. Enggak apa, bukan nggak baik ya. Kayak disepelein. Apa sih belajar bahasa Korea nggak ada guna. Padahal mereka nggak tahu gaji translator bahasa Korea itu berapa. Ini aku buka-bukaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang termasuk orang tua, aku dulu ditentang orang tua untuk belajar bahasa Korea. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Itu supaya aku nonton drama Korea nggak pakai translator doang kan? Biar ini, biar itu, biar itu. Gitu. Masa enggak? Ada banyak jenis pekerjaan yang zaman sekarang itu memerlukan skill bahasa. Jadi semakin kita punya, aku nggak cuma bilang bahasa Korea ya. Kalau misalnya minatnya ke bahasa Rusia boleh. Kalau minatnya ke bahasa Jepang silakan. Ke bahasa apapun yang kalian pengen. Ayo aku hari ini jelasin bahasa Korea dulu ya. Itu banyak banget pekerjaan yang kalau ada perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan di Korea itu bakal kepake kitanya. Baik kita kepake di Indonesia ataupun kepake di Korea. Nah itu. Dan masalah gaji jangan takut lah. Kalau kita berkualitas itu orang pasti apa ya sesuai lah gaji kita gitu loh. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak ya kak aku nggak dapet support nih dari orang tua atau nggak dapet support dari teman-teman atau kayak aku tuh dijelek-jelekin, aku tuh dianggap apa ya, ada mungkin ada teman-teman di sini yang punya idola gitu, punya idol. Ya aku dianggap ini sama idol-idol gitu. Aku tuh diiniin, disepelein katanya apalah gitu, alay loh, dibiarin aja. Ada pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi anggap aja mereka yang disebut ya. Ini bahaya di record kali. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong sembarangan, anggap aja mereka begitu. Gitu. Artinya mereka nggak ngerti. Terus aja artinya mungkin mereka nggak paham, mungkin mereka juga nggak bisa, mungkin juga mereka iri, nggak bisa kita bisa. Itu sih. Oke, 16 menit, 15 menit ya. Opening hari ini. Kalau dengerin aku ngomong terus kayaknya bakal jadi podcast, bukan belajar. Alemong. Oke, kita coba dulu ya. Share screen dulu. Aku nggak dijadiin host lah. Itu aku satunya jadiin host dong. Siapa yang ini? Kak Pipeh ya? Apa siapa sih? Aku nggak bisa share. Oh bisa. Oh bisa. Oke. Kalau misalnya udah jelas semuanya, mari kita belajar hari ini. Ada berapa partisipan sih? Dulu ya. Oke, hari ini aku absen dulu. Ada Kak Maulidia Rahma, ada Kak Ira, ada Vina Periska, ada Halida Fitri, ada Mita, ada Citra, ada Salma, ada Wiji, ada Arsi, oh benar ya Arsi, Wiji Arsi, kemudian Mitra, Wardalena, Stefani, Najwa, Ayu, kemudian Kak Aurel, Nurhana, Amara, Rizky, Atta, Aurel. Oh ini keluarga asik sini kayak. Ada Kak Intan juga, ada Yolanda, Yolinda, ada Rica, ada Feb,
Udah ya? Itu doang. Oke, nanti yang teman-teman lain mungkin pas record aja belajarnya. Oke, materi hari ini kita ada kalau di materi aku ada di level 1 materi 9. Ini tentang penggunaan un, nen, kemudian i dan ga. Un, nen, i, dan ga. Kalau misalnya lagi nyatet silahkan catat. Udah ya? Kalau udah, aku lanjut ke slide berikutnya. Oh, kelihatan ya? Oh iya, silakan. Di pelajaran materi 1 level 9 ini, kita akan belajar tentang partikel penanda topik dan partikel penanda subjek dalam bahasa Korea. Sebagian besar bahasa tidak memiliki partikel penanda subjek atau penanda topik partikel di kalimatnya. Jadi kalau sebagian bahasa di dunia itu justru khususnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, nggak ada penanda subjek dan penanda topik dalam satu kalimat. Jadi kalau kalian mungkin kayak, oh di bahasa Korea kok ada gitu. Oh ternyata ada ya. Nah, kalau misalnya awal-awalnya kayak merasa aneh, kok harus ribet ini, lama-lama bakal terbiasa dan lama-lama bakal tahu kalimat ini bentuk apa, siapa yang diomongin, siapa yang ngomongin gitu. Oke, kalau udah wah, nanti bakal tahu sendiri yang digunain apa. Lanjut ke slide berikut. Iya. Nah, partikel penanda topik pen dan nen. Jadi partikel penanda topik itu ada 2. Ada en, nih ada en dan ada nen. Partikel penanda topik ada 2, ada en dan nen. Peran utama partikel penanda topik adalah membiarkan orang lain tahu atau memberi orang lain tahu apa yang sedang dibicarakan atau akan dibicarakan, dan partikel penanda topik dilampirkan setelah kata benda. Jadi partikel en dan nen ini digunakan setelah kata benda. Setelah kata benda. Kata yang berakhiran konsonan, ingat ya konsonan, itu akan berakhiran menggunakan en. Tapi jika katanya berakhiran vokal, maka menggunakan nen. Contoh, ada kabang. Kabang ini artinya tas. Kabang artinya tas. Karena kabang ini berakhiran iyang, iyang itu adalah konsonan, maka dia pasangannya yang ini kan. Jadi dia pasangannya en. Jadi dia menjadi kabangan. Langsung aja ditambah en belakangnya. Lalu selanjutnya lagi ada kata na. Nah itu bentuk informal dari kata so. Jadi kalau teman-teman sering lihat kata so, aku itu menggunakan na. Na itu artinya saya. Karena berakhiran vokal, maka huruf a ini akan berpasangan dengan si nen. Jadi
na, nen. Bentar ya. Gini deh. Jadi kalau gabang itu jadi gabangan. Kalau gabang itu jadi gabangan, tapi kalau nanen, kalau na, udah jadi nanen. Tahu kan juga berarti letak bedanya kalau dia konsonan, akhiran ini konsonan, maka menggunakan nen, tapi kalau dia vokal, dia menggunakan nen. Jadi kalau gabang, gabangan, kalau na, jadi nanen. Berlaku untuk semua kata benda, apapun itu. Misalnya, nama teman, silakan keluar. Kalau misalnya nemu kata benda lain, misalnya, apa ya, cek. Berarti kalau misalnya dia untuk penanda topik, cek jadi apa? Jadi check on. Jadi cek kan. Bentar ya. Kalau dia cek, karena dia cek itu terakhirannya konsonan, maka dia akan ditambahin n. Jadi cek, second. Cek itu buku, kalau dia ditambahin partikel penanda topik jadi second. Oke teman-teman, aku ingetin lagi, jangan lupa screenshot nanti buat di-upload. Cek, kemudian second. Kalau udah selesai, kita next. Udah ngerti ya sekarang konsepnya, penggunaannya? Kalau udah ngerti, kita lanjut. Oke. Nah, lanjutnya. Topik kalimat ditandai dengan en atau nen biasanya mirip dengan subjek kalimat, tapi tidak selalu seperti itu. Contoh, so. Ini ada contoh, so. Yang tadi bentuk formal dari na, so, saya. Kemudian so karena akhirnya vokal ditambahin nen. Jadi, so, nen. So, nen. Karena dia vokal. Kemudian, 저는 학생이에요. 학생 ini adalah pelajar atau murid. Jadi saya adalah pelajar. Kenapa iyeyo? Boleh nggak kalau aku bilangnya 저는 학생이에요. Kalau aku tulisnya 저는 학생이에요, bukan 학생이에요. Kira-kira boleh nggak kalau aku buatnya gitu? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh karena apa namanya, akhirannya konsonan. Karena kalau dia vokal berarti Iya. benar. Jadi kalau to be-nya di bahasa Korea itu kalau dia konsonan maka pakai iyeyo, kalau dia vokal pakai iyeyo. Jadi karena haksen ini konsonan, jadi pakainya iyeyo. Sonen haksen iyeyo. Saya adalah seorang pelajar atau saya seorang murid. Di sini kata co adalah topik kalimat, berbicara tentang saya artinya. Jadi si co ini topiknya kalimat. Dan sebagai subjek, saya adalah subjek. Oke, yang dibicarakan ini adalah saya. Subjek kalimat. Bingung ya? Oke, next aja. Hapus dulu. Nah, ini penjelasannya lebih detail lagi.
Namun keunikan bahasa Korea dapat ditemukan pada contoh kalimat berikut. Nah, ini ada contoh kalimat lagi. 내일은 저는 이래요. Kok ada dua nih? Nih, kok ada dua nih di sini nih. 내일은 저는 이래요. 이래요 ini dari kata dasar. Ini silakan dicatat kata dasarnya. Kata dasarnya 일하다. Artinya kerja. Jadi kata dasar dari kata 일해요 ini adalah 일하다. Artinya kerja. Jadi 내일은 저는 이래요. Besok, 내일 itu besok kan. Besok saya bekerja atau saya bekerja besok. Penjelasannya coba dilihat. Di sini 내일 atau besok ini diikuti dengan en adalah topik. En yang satu ini adalah topik, tetapi bukan subjek dari kalimat. Kata ireo artinya bekerja, karena bukan besok yang bekerja, tapi saya yang bekerja. Jadi karena dia adalah subjek, jadi ini adalah topik. 내일은 ini topik. 저는 ini subjek. Jadi saya akan bekerja besok atau besok saya bekerja. Sudah paham sampai sini penggunaan penggunaan nen dan en sebagai topik kalimat. Gini aja pusing ya. Gak apa-apa. Kalau di awal-awal mungkin agak terasa. Nanti aku kasih ini ya, ininya, PDF-nya. Lupa tadi. Kalau misalnya di awal-awal emang agak sedikit ribet. Oke, silakan. Lanjut lagi ke slide 6. Contoh kalimatnya, di contoh kalimat. 저는 윤세라입니다. Saya Yunsera atau saya adalah Junsera. 저는 di sini adalah topiknya. 저는 윤세라입니다. Saya Yunsera. Kemudian 나는 책을 읽어요. Saya membaca buku. Nah, nanti kita belajar lagi ya tentang partikel ini. Ada lagi partikel el dan rel. 나는 책을 읽어요. 읽어요 itu kata dasarnya. Kata dasar 읽어요 itu ikta. Ikta ini artinya membaca. 나는 책을 읽어요. Lanjut lagi, 나는 수영해요. 수영해요 itu enggak artinya 수영해요. Suyong itu kata dasarnya suyong. Kata 수영하다. Bukan nih. 수영하다 nih. 수영하다 itu artinya berenang. Jadi di sini artinya 저는 윤세라입니다. saya 윤세라. 나는 책을 읽어요. saya membaca buku. Dan 나는 수영해요. saya berenang. Kalau udah dicatat kasih tahu ya. Ada yang mau baca nggak? Coba baca. Silakan, aku persilakan kalau ada yang mau baca. Raise hand. Kalau ada yang mau baca, teman-teman. 저는 윤세라입니다. 나는 책을 읽고요. 나는 수영해요. Kalau ada yang pengen ngomong aja, tapi sebaris-sebaris, nggak mau semuanya boleh. Aku kasih kesempatan teman-teman kalau mau belajar baca.
Sam, aku mau coba. Siapa? Oh, kakak ini baca namanya apa? Yolanda. Yolanda ya? Amara. Oh, ini yang Yolanda. Oke, Amara dulu deh, nanti ke Yolanda. 저는 윤세라입니다. 나는 책을 읽고요. 나는 수영해요. Nah, 잘했어요. Lanjut ke Yolanda. Ke Yolanda mana suaranya? Oke, Kak Ira dulu deh. Kalau Kak Ira udah siap, Kak Ira. 저는 윤세라입니다. 나는 책을 읽고요. 나는 수영해요. Ya, benar. 잘했어요. 맞아요. Ada lagi yang mau coba? Kak Ira udah siap. 저는 연세라입니다. 나는 책을 읽게요. 나는 수영해요. 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 Oh ya, 수영해요. 잘했어요. Jadi ini adalah contoh penggunaan nen sebagai yang udah dijelasin tadi. Jadi kalau misalnya mau bilang saya adalah, misalnya namanya di sini ada siapa? Karina misalnya. 저는 Vina입니다. Atau Nabila. 저는 Nabila입니다. Kenapa di Korea itu nggak ada Nabila realnya satu? Jadi bakal terbaca Nabira. Jadi realnya harus dua, di bawah dan di atas, kecuali kalau dia di depan. Kayak nama Lisa itu bisa ditulis Risa. Tapi kalau misalnya namanya di tengah, itu dibaca R, huruf realnya. jadi contohnya 저는 김세라입니다. 나는 책을 읽고요. 나는 수영해요. jadi ilgo yo ini kata dasarnya ika, ini bacanya ika ya, bukan irka. Jadi teman-teman yang mungkin di sini belum pernah belajar Hangul, saya sarankan untuk ke kelas Hangul dulu, karena nanti bingung baca ini gimana. Kemudian 나는 수영해요, dari kata dasar 수영하다, artinya berenang. Jadi kalau teman-teman mau perkenalan gitu, gimana sih caranya perkenalan, nyebutin nama, boleh dipakai nih, ini sangat simple dan sederhana. 저는 안녕하세요 gitu misalnya. 저는 윤세라입니다. Atau misalnya di sini ada nama Kak Ira, 안녕하세요. 저는 Ira입니다. Atau misalnya ada nama siapa lagi? Kak Maulidia. 안녕하세요. 저는 Maulidia입니다. Nah, boleh dipakai itu. Kalau misalnya ada banyak cara perkenalan, bisa juga pakai 안녕하세요. 저는 윤세라라고 합니다. 안녕하세요. 저는 윤세라라고 해요. Bisa kayak gitu. Tapi yang paling simple dan sederhana bisa dipakai ini. 저는 윤세라입니다. 저는 namanya 입니다. 저는 pekerjaannya 해요 atau 이예요. misalnya kayak 저는 학생이에요. 저는 의사예요. atau kan 의사, dokter. Misalnya mau diganti nama lain, itu harap perhatikan Hangulnya biar orang Korea nggak salah baca. Misalnya namanya yang susah apa? Agus. Kalau dia dipakai Sanghyut kayak gini contohnya misalnya. Misalnya namanya Agus. Nggak bisa pakai gini. Ini nggak bisa. Memang kalau secara tulisan bacanya Agus ya, tapi ini nggak bisa dibaca Agus. Karena huruf tir di bawah itu terakhir dibaca T, jadi bacanya Agus. Kalau mau nulis nama Agus harus begini. Agus. 저는 Agus입니다. Meskipun nanti dia bacanya Agus, tapi di Hangul dia tetap harus tulis Agus. Misalnya namanya Laras. Nah, contoh lagi, namanya Laras. Nah, ini kesulitan untuk orang yang namanya ada huruf kayak gini, ada huruf S di bawah. Contoh kayak siapa lagi ya? Kalau misalnya namanya Rina, Tina, itu mudah untuk, atau Ayu tinggal gini doang. Ayu. Nah, namanya misalnya Dila, tinggal kayak gini aja. Belum ya? Dila. Nah,
Misalnya namanya Dewi. Dewi. Dan yang lain-lain. Jadi boleh dicek-cek dulu namanya tuh udah sesuai belum gitu. Kadang kebanyakan nama orang Indonesia susah dieja sama orang Korea. Jadi harus tahu dulu namanya siapa. Oke, kalau udah mengerti ini penulisan aku next selanjutnya. Nah, jadi misalnya partikel tadi penanda topik, sekarang partikel penanda subjek. Jadi kita tadi udah belajar tentang partikel penanda topik itu un, nen. Un dan nen. Mungkin masih agak bingung penggunaannya. Nanti seiring berjalannya waktu makin sering baca, makin sering teman-teman ketemu dengan kalimat-kalimat yang udah dibaca, baru tahu, ini tuh bedanya penanda subjek dan penanda partikel, penanda subjek dan penanda topik. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke I dan G. Ini adalah partikel penanda subjek. Partikel penanda subjek. Peran partikel penanda subjek relatif sederhana dibandingkan dengan peran partikel penanda topik. Kata yang berakhiran konsonan pakai I, sedangkan kata yang berakhiran vokal pakai G. Kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia pasti tahu topik dan subjek itu apa. Jadi aku ulangi lagi, kata yang berakhiran konsonan itu pakai I, sedangkan kata yang berakhiran vokal itu pakai G. Semuanya kata benda ya. Nun, bukan verb, bukan kata kerja. Contoh tadi, kabang. Tapi Kak, tadi kok kabangnya jadi tadi kan partikelnya penanda topik. Sekarang kan kita belajarnya partikel penanda subjek. Tadi kabang, karena balik lagi kayak tadi, karena terakhirannya iyeng sebagai konsonan, maka dia pasangannya I. Jadi kabang plus I. Kabang. Kabang. Lanjut lagi, hakyo. Ini hakyo, karena huruf terakhirnya itu pakai yu, huruf yu itu udah pasti vokal, hakyo itu akan berpasangan dengan ga. Jadi setiap yang berakhiran konsonan berpasangan dengan i, dan yang berakhiran dengan vokal berpasangan dengan ga. Jangan kebalik ya. Kabang menjadi kabangi, kemudian hakyo menjadikan hakyo가 가방이 dan hakyo가. Contoh lagi misalnya aku punya kata benda Sera aja. Sama aku deh. Sera. Karena Sera itu terakhirannya adalah huruf vokal dan seandainya aku jadi subjek, Sera itu bakal berpasangan dengan I atau Ga. Aku tanya sama teman-teman. Sera akan berpasangan sama I atau Ga? Ga. Oke, benar. Ga. Ga. Karena dia huruf vokal terakhirnya kan. Sera, huruf vokalnya terakhir itu A. Jadi Seraga. Lanjut lagi. Kalau misalnya aku punya contohnya misalnya namanya Dian. Namanya Dian. Dia akan berpasangan dengan I atau Ga? I. Udah mulai paham ya? Diani. Kan berpasangan. Jadi Diani. Misalnya aku lagi punya nama satu lagi. Suhyun. Suhyoni. Suhyun. 맞아요. Lagi aku buat namanya Bomjin. Bunjeni. Sini. Lagi aku buat namanya Risa.
Isaga. Ayo. Lagi sampai ini ya, sampai hafal banget ya. Dira. Iraga. Diraka. Lanjut lagi. Sonsengnim. 맞아요. 선생님이. lagi. 어머니. 어머니가. 맞아요. 어머니가. Ada lagi misalnya. 오빠. 오빠가. Saya opa. Sekarang udah ngerti ya penggunaan i dan ga dalam sebuah kalimat sebagai penanda subjek. Maka dia jika konsonan menggunakan i dan jika dia vokal menggunakan ga. Tadi aku udah tes teman-teman cara menggunakan i dan ga kayak apa. Ternyata udah pada paham. Tinggal diikutin aja kalau dia konsonan pakai i, kalau dia vokal pakai ga. Lanjut ke next karena kita masih ada 12 slide lagi ya. Lanjut. Pada dasarnya partikel penanda topik en dan nen mengungkapkan topik kalimat dan partikel penanda subjek i dan ga menunjukkan subjek kalimat tersebut. Tapi tidak sampai di situ aja. Apalagi yang ada di partikel en dan nen atau i dan ga. Jadi disimak nomor 1. Nih, nomor 1 ya. Selain menandai topik. Selain menandai topik, en dan nen memiliki nuansa tentang sesuatu atau sebagai untuk sesuatu atau bahkan tidak seperti hal yang lain atau berbeda dari hal yang lain-lain. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman en dan nen itu bedanya i dan ga apa? Dia tuh nuansanya ya, itu atau vibes-nya itu dia lagi membicarakan sesuatu, tentang sesuatu atau sebagai sesuatu. Itu gunanya en dan nen. Lanjut ya. Nomor 2, selain menandai i dan ga, bernuansa tidak ada selain atau tidak ada tetapi, dan juga ketika digunakan di dalam kalimat kompleks, peran menandai subjek tanpa terlalu menekankannya. Jadi kita tahu, oh ini kalau pakai i dan ga itu subjek pasti. Dia pasti subjeknya. Tapi kalau misalnya dia pakai nen, atau pakai en, itu pasti topik. Pasti bakal ngeh. Jadi di situ letak penggunaan i atau nuansa kalimat i dan ga. Pasti kerasa. Dan nanti kalau misalnya udah kayak belajar di level 1, kemudian udah masuk di pelajaran membuat kalimat, bakal tahu kita harus menggunakan en dan nen atau menggunakan i dan ga. Bakal ketahuan di situ, kerasa banget. Lanjut, perhatikan contoh berikut ini, penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama ada iko. Kemarin kita udah belajar ya. Pertama kali kita belajar i, so, dan ke. Kata tunjuk. Untuk kata tunjuk kita udah belajar itu. Jadi kalau iko itu artinya ini. Saga itu apel. Yeyo itu to be. Artinya adalah. Atau menunjukkan sesuatu. Jadi iko saga yeyo artinya ini adalah apel. Ini belum ada partikel ya. Masih mentahan nih. Belum ada partikel penanda subjek atau penanda objek. Terus gimana? Kita bisa menambahkan en dan nen ke kalimat ini, dan kasus subjeknya adalah iko. Berakhiran vokal, jadi akan kita tambahkan nen. Jadi ikonen.
이거는 사과예요. 이거는 사과예요. Jadi kalau misalnya teman-teman agak sedikit bingung, ini gunainnya gimana gitu. Bukan sagwanen ya, bukan malah kalimatnya dibikin igo sagwanen yeyo, enggak. Malah igonya. Ininya itu yang jadi topiknya. Ini dia kan ngomongin sesuatu ini. Ininya itu justru dikasih penekanan untuk dipakai nen. Jadi igonen sagwa yeyo. Tapi kalau bentuknya igo, dia pakai stir di bawahnya igo, dia pakai un justru. Igosen. Sama aja. Igosen, igonen sama aja. Jadi kalau dia menggunakan igo pakai igonen, kalau dia pakai igot pakai igosen. Jadi igonen sagwa예요 atau igosen sagwa예요. Nggak ada yang lain nih selain ini tuh apel. Udah. Yang lainnya bukan apel, cuma ini doang apel gitu. Jadi igo itu jadi subjeknya. Jadi kalau misalnya ngejelasin ini gimana pakai en atau n, dia tahu subjeknya itu di mana. Bingung kan ya? Kita ngomongin penanda topik tapi ngerembet-rembet ke subjek ya, begitu. Lanjut lagi. Udah dicatat belum? Oh ya, nanti aku kasih catatannya ya. Lanjut. Jadi, kita bisa membayangkan seseorang kalau seandainya berkata kayak gini. Igo 커피예요. Igo 커피예요. Ini adalah kopi, tapi kan dia masih mentah nih. Belum ada penandanya. Jadi karena igo, seperti yang aku bilang tadi, jadi dia pakai nen. Igo nen. Belum ya. Oh iya, lupa di sini. Igo 커피예요. Kalau misalnya dia bilang igo는 물이에요. Ini adalah air. Ini adalah kopi. Ini berarti igo pakai apa? Igo di sini. Pakai un atau nen? Igo yang dia. Benar. Jadi kalau misalnya dia pakai igo, maka dia akan pakai nen. Igo는. Oh teman-teman kalau misalnya punya laptop atau punya PC tapi nggak bisa bahasa Korea, di setting aja. Nah, ya otomatisnya langsung pakai hangul. Kayak kemarin kan pakai mouse ya. Jadi jelek banget. Contoh kalau misalnya dia justru pakai igot, nih igot, dia justru pakai en. Goten. Oke. Kalau dia pakai igo, pakainya igonen. Kalau dia pakai igot, igoten. Jadi di bawahnya igo dan burieyo. Ini adalah air. Jadi dia nggak ngomongin apa lagi. Topiknya tuh si ini gitu. Ini adalah air. Jadi kalau yang tadi kita ngomongin igonen, kopieyo, sekarang kita ngomongnya igonen burieyo. Jadi ini adalah air. Jadi dia nggak ngomongin topik lain, cuma ngomongin ini. Makanya letak nennya itu di igo. Lanjut lagi, igo는 orange juice예요. Tahu kan orange juice? Orange juice예요. Ini adalah jus jeruk. Maksudnya di sini terus ini beda lagi, artinya topiknya udah nggak ngomongin si air ini lagi, udah nggak ngomongin. Nih, udah nggak ngomongin air ini lagi, dia udah ngomongin orange juice. Maksud yang ada di kurung-kurung ini ya, topiknya udah beda lagi. Ini adalah jus. Jadi dia nggak ngomongin hal lain selain yang si ininya. Lanjut di bawahnya lagi ada igoden boeo. Igoden boeo. Nah, jadi kalau mau nanya ini apa gitu. Igoden boeo. Jadi terus ini apa? Apa ini? Yang ini apa? Pakainya igoden boeo. Kalau mau nanya ke seorang igoden boeo, apa nih gitu. Kalau ini apa? Jadi pakai yang itu. Udah mulai pusing ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung penggunaan dan itu apa? Jadi ini bentuk contohnya. Semua ini 이거 커피예요. 이거는 커피예요. 이거는 물이에요. 이거는 오렌지 주스예요. 이거는 뭐예요?
itu kayak nunjukin, oh begitu dia udah ngomong igonan ke benda yang lain, artinya topiknya udah nggak di sini lagi, udah nggak di atas sini lagi, udah nggak kalau begitu dia ngomongin orange juice, dia udah nggak ngomongin bull lagi. Paham ya? Kalau udah paham kita next. Nah, seperti yang kita lihat dari contoh, on dan den memiliki peran untuk menekankan topik kalimat dengan memberikan nuansa yang itu dan yang ini atau sejenisnya. Jadi terkadang tidak wajar untuk menggunakan en, den dalam setiap kalimat yang kita ucapkan. Jadi dalam bahasa Korea, meskipun dan umumnya adalah partikel penanda topik, orang sering menyimpan en, den untuk benar-benar menekankan topik berbeda dan bagian lain dari kalimat. Jadi misalnya kalau cuma ngomongin satu benda, kadang ini kalau lisan ya, nggak perlu disebutin en-dennya, orang udah tahu. Misalnya kayak dia mau bilang, 한국 사람이에요. 저 한국 사람이잖아요. Atau misalnya gitu. Atau 저 윤세라예요. Tapi kalau misalnya udah ngomongin topik yang lain, biasanya dia ditekankan pakai en dan den, artinya ini loh aku gitu ya, ngomongin aku. Atau misalnya lagi ngomongin buku, ini loh buku ini loh yang diomongin, bukan yang lain gitu. Itu bentuknya. Contohnya ada misalnya jika kita ingin mengatakan cuacanya bagus hari ini, dalam bahasa Korea kita dapat mengatakannya dalam banyak cara. Nih ada catatannya, jangan khawatir tentang seluruh kalimat di sini, fokus aja pada penggunaan dan en. Jadi kalau misalnya terlalu fokus sama kalimatnya, wah gila banyak banget, harus dipikirkan. Udah nggak apa-apa juga namanya belajar. Kalau nggak banyak contoh nanti malah jadi bingung. Langsung next ya. Contoh, ini ada contoh lagi nih. 오늘 날씨 좋네요. Cuacanya bagus hari ini. 날씨 itu cuaca. 오늘 itu hari ini. 좋네요 itu bagus. Jadi kalau misalnya nemu 오늘의 날씨 좋네요, nah maka ini adalah apa ya? Kenapa dia pakai in? Kenapa nggak pakai nen? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dia nggak pakai nen, tapi malah pakai en di 오늘은 itu? Karena dia konsonan, Sam. 맞아요. Jadi karena dia konsonan pakainya 오늘은. Bacanya nggak 오늘은, tapi karena realnya di bawah emang awalnya jadi L, tapi karena dia ketemu konsonan di atasnya, ada i yang di atasnya, ada vokal di atasnya, jadi 오늘은 bukan 오늘은. 오늘은 날씨 좋네요. Jadi kalau misalnya mau ngomong, ih cuacanya bagus ya gitu. 오늘은 날씨 좋네요. Jadi dia nggak ngomongin hari Kamis, hari Sabtu, hari Jumat, atau kemarin, atau besok, tapi dia ngomongin hari ini. Makanya yang ditekankan itu hari ini, bukan 날씨는. Tapi kalau misalnya dia ngomong 오늘 날씨는 좋네요, maka yang ditekankan bukan hari ininya, tapi cuacanya. Jadi letaknya dan itu bakal merubah kalimat, bakal tahu yang jadi topik kalimat itu apa sih? Ngomongin hari ininya atau ngomongin cuacanya. Jadi di situ letak kuatnya penggunaan partikel penanda topik en dan men. Bisa merubah makna kalimatnya. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita letakin di one, maka yang jadi topiknya itu adalah harinya. Oh hari ini tuh rasanya bagus. Tapi begitu diletakin di nalsi atau di cuaca, dia bakal jadi berubah lagi. Nggak ngomongin hari ini. Oh cuacanya bagus ya hari ini gitu. Yang jadi topik orang tuh cuacanya. Sampai sini paham? Jadi jangan salah letakkan partikel. Kalau misalnya ngerasa kalimatnya pengen ngomongin apa, topik kalimatnya tuh ngomongin apa sih? Kalau kayak tadi ngomongin sonen, artinya topiknya itu saya. Kalau misalnya ngomongin guru, 선생님은, tadi topiknya 선생님 gitu. Lanjut lagi. Nah, mari kita lihat beberapa contoh perjelasan nomor 2. Nih, 좋아요. 좋아요 itu artinya bagus, mau, itu apa, i dan ga. Nah, tadi kan kita udah bahas en dan nen. Sekarang kita bahas i dan ga. Tadi 좋아요 itu bagus dari kata 좋다. Harus dikasih ya, biar belajar kata dasar. 좋다. Nah, 좋다.
mu itu apa, kemudian i dan ga partikel penanda subjek. Di bawahnya aja penjelasan. Bayangkan seorang berkata cuayo dan itu berarti bagus atau saya menyukainya. Seorang bilang cuayo. Tetapi jika kita tidak yakin apa yang baik atau apa yang bagus, kita bisa bertanya apa sih yang bagus, dan teman-teman bisa saya ngomong gini, ih bagus ya, kita kan penasaran, kita kan nggak ngomongin apa-apa, tiba-tiba ngomong bagus ya, kita pasti nanya dong apa sih yang bagus gitu, kamu tuh ngomongin bagus tuh apa gitu, atau menceritakan tentang apa itu tuh yang kamu sebut bagus. Oke, tapi dulu lanjut. Nah, untuk mengungkapkan rasa ingin tahu kita tentang apa, maka yang akan menjadi subjeknya adalah si ini, mu, apa kan, bukan cuayonya tapi apa. Jadi karena mu ini huruf terakhirnya itu vokal, maka berpasangan dengan muka, muka cuayo. Jadi kalau mau bertanya bisa pakai muka cuayo. Di sini kata ga menekankan apa subjek dari kalimat, dari kata kerja jika seorang berkata ABC. Misalnya buatnya ABC cuayo, misalnya ini ABC nih. ABC cuayo, tadi ABC itu bagus. Atau misalnya ABC ini kita ganti kata kayak cek, ceki cuayo. Gitu ya. Teman-teman gak ada suara. Jangan pusing kayaknya. Lanjut aja ya. Nanti bisa ditanya di grup kalau bingung. Nah, dan jika kita tidak setuju dengan dan menurut kita XYZ yang lebih bagus, maka kita boleh bilang ABC cuayo, XYZ gak cuayo. Maksudnya, ABC yang bagus. Enggak lah, yang bagus itu XYZ. Misalnya kita bilangnya pink. Pink yang bagus ya? Enggak lah, yang bagus biru. Boleh pakai yang cuayo nih. Jadi dengan i dan ga kita dapat menambahkan lebih banyak rasa dan makna yang lebih konkret pada kalimat bahasa Korea kita ketika ingin menekankan siapa yang melakukan sesuatu, mana yang baik dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ngomongin subjeknya, boleh teman-teman pakai ini, pakai i dan ga. Tapi setelah ini aku yakin teman-teman masih tambah bingung. Wah, aku harus menggunakan i atau ga, aku harus menggunakan en dan ne. Di mana nih aku harus menemukannya? Jadi lihat dulu bentuk kalimatnya. Teman-teman ngomongin apa, hal apa, tentang apa, malah bakal ketemu nanti. Mau kita ngomongin tentang subjek atau ngomongin tentang topik. Seiring dengan berjalannya waktu pasti bakal ketemu. Kalau sekarang mungkin bingung gimana ini, gitu, harus kayak gimana. Tapi aku yakin deh kalau teman-teman rajin baca. Nanti aku kemarin tuh aku sempat mau kasih baca gitu, cuman ada beberapa yang baca, ada yang enggak. Nantilah kita coba ya bikin lagi Zoom khusus baca kalau ada kesempatan waktunya. Masalahnya aku juga ngajar di tempat lain jadi agak sulit bagi-bagi waktunya kalau langsung. Nah, ada lagi nih di slide ke-17. Apakah itu selesai? Hampir. Pikir tadi udah selesai ya, ternyata masih ada lagi. Seperti yang kita lihat dari atas, i, en, nun, dan i dan ga keduanya memiliki peran yang berbeda. Tapi peran en dan nen sebagai faktor kontras jauh lebih kuat karena kita dapat mengubah topik kalimat dengan en, nen. Jadi ketika kita membentuk kalimat yang kompleks secara umum, en, nen tidak begitu umum digunakan di seluruh kalimat. Seringkali en, dan nen, dan i, dan ga dapat diletakkan tetap maksudnya dipertukarkan gitu ya. Tetapi ketika kita membutuhkan partikel untuk menjelaskan artinya, i dan ga justru lebih umum digunakan. Gitu, ini penjelasannya yang aku jelasin tadi. Lagi don't worry. Nah, tugas ya. Belum habis sudah ada tugasnya. Nomor 1, apakah partikel penanda subjek di bahasa Korea? Nomor 2, apakah partikel penanda topik di bahasa Korea? Nomor 3, iko suayo. Kalau misalnya, bagaimana kita mengatakan saya tidak tahu hal yang lain, tapi yang ini bagus, maka kita menggunakan partikel apa setelah iko ini? Lanjut lagi di nomor 4, pizza style. Kita mau bilang pizzanya yang mahal.
tugasnya bagaimana kita mengatakan yang lain tidak mahal tapi pijanya mahal. Dan B, ketika seorang bertanya kepadamu apa yang mahal, bagaimana kita mengatakan ini pija yang mahal. Nomor 5, bagaimana kita mengatakan apa ini dalam bahasa Korea dalam kalimat formal yang sopan. Nomor 6, bagaimana kita mengatakan bagaimana dengan yang ini atau itu dalam bahasa Korea formal dan sopan. Tuh. Tugasnya lumayan ya, Besti. Udah, habis itu doang. Tugasnya ada 6, nggak banyak. Oh iya, Kak, Octavia Eka baru gabung, kita udah mulai habis nih. Jadi, gimana penggunaannya? Menggunakan i atau ga, menggunakan en dan len-nya letaknya di mana? Silakan ditulis. Nomor 1 gampang, nomor 2 gampang, nomor 3 juga gampang. Mungkin nomor 4 dan sampai 6 yang agak ribet doang ya. Bagaimana mengatakan yang lain nggak mahal, tapi pijanya yang mahal. Kemudian ketika seorang bertanya sama kita apa yang mahal, terus kita jawab ini pizza yang mahal. Apa yang harus kita jawab? Bahasa Koreanya ini pizza yang mahal tapi pakai partikel. Kemudian nomor 5, bagaimana kita mengatakan apa ini? Ini apa gitu. Tapi pakai bahasa Korea formal yang sopan. Kemudian bagaimana mengatakan bagaimana dengan yang ini atau itu dalam bahasa Korea formal dan sopan. Hari ini week berapa ya ini ya? 4 Sam. Keempat. Iya, tadi kan udah nanya yang keberapa, yang ketiga bukan, ini yang keempat. Hari ini yang keempat, nanti yang Kamis yang kelima. Jadi yang Kamis itu yang terakhir. Habis ini aku kirim ini tugasnya ke maksudnya PDF-nya ini ke grup. Malah ada yang mau tanya, silahkan tanya deh. Nanti udah pada bingung nggak? Ada yang mau tanya nggak? Terima kasih. Nah, ada terima kasihnya nah, dari kelinci. Kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Nanti malah ribet nanyanya. Aku tunggu. Kalau ada yang mau tanya, raise aja. Soalnya nanti kalau nggak ada yang mau tanya, begitu dikasih tugas, Kak, PDF buat week 4 nggak di-share grup ya? Nah ya abis ini nanti aku share. Lupa tadi. Kalau misalnya aku kasih tugas terus masih ada yang salah, apalagi orang-orang yang hadir hari ini, awas ya. Kalau ada yang pengen ditanya, tanya aja sekarang. Kalau nggak ada, aku tuh berarti tugasnya betul semua ya kalian. Jangan contekan. Oh iya, tugas nggak akan aku koreksi di grup, tapi koreksi private chat. Jadi harus chat langsung ke aku. Jadi jangan ditaruh di grup. Begitu ada tugas, langsung chat ke aku. Di atasnya tulis misalnya kayak tugas week 4 gitu. KS, ya benar ya? Basic 1 gitu. Atau boleh tulis location. Atau boleh tulis apa terserah. Pokoknya yang penting itu week 4. Basic 1 gitu. Biar aku nanti periksa. Karena di Telegram itu banyak chat dan banyak grup, jadi takutnya aku nggak kebaca. Aku harap teman-teman nggak kirim tugasnya ke grup, tapi kirim tugasnya ke chat pribadi aku. Berapa ya? Yang keempat hari ini. Nanti yang kelima juga kayak gitu. Nah, kabar baiknya nanti udah habis nih misalnya kita ya week kelimanya ya. Nanti kita itu bakal ada kesempatan langsung ngobrol sama orang Koreanya langsung buat ngetes. Jadi tugasku zompah saya nggak sebenarnya enggak, yang khusus hari ini aja Kak Mardalena, khusus hari ini aja kalau kemarin nggak apa-apa, yang hari ini aja gitu, kalau biar nggak contek-contekan kan, kalau yang kemarin biarin aja nggak apa-apa, yang hari ini aja itu sama di week 5. Terus nanti bakal ngobrol sama orang Korea juga biar kalian tahu tuh bahasa Koreanya udah sampai mana minimal, udah bisa memperkenalkan diri. 안녕하세요, 저는 윤세라입니다. kita kalau misalnya ditanya kapan nih belajar bahasa Koreanya, tinggal dijawab misalnya kayak tahun lalu, setahun yang lalu, atau 1 tahun sebelumnya saya belajar bahasa Korea. 1년 전에 제가 한국말을 배웠어요. 그러니까 지금 할 수 있어요. atau pakai 그래서 juga bisa. Gitu, dikit-dikit aja kayak gitu. Yang penting udah bisa perkenalan diri. Misalnya kayak 저는 Indonesia 사람이에요. Aku orang Indonesia. Sebutin asalnya dari mana. Ngomong sama orang Korea langsung itu setelah week 5. Jadi kita habis nih materi kita week 1, 2, 3, 4, 5.
nanti bakal ada pertemuan global langsung sama orang Korea. Seru kan? Abis itu kita bagiin sertifikat. Nanti di akhirnya aku bakal nilai siapa yang aktif dan siapa yang rajin ngerjain tugas. Itu juga bakal dapat giveaway. Seru kan? Giveaway-nya nanti gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman harus ini dulu, harus semangat nih di kelas yang kelima, nanti di kelima harus pada datang. Kalau yang kemarin ngirim tugasnya di grup mana? Di grup yang kemarin kan udah aku periksa, banyak kan yang udah aku periksa kan. Terus yang untuk khusus hari ini kirimnya motor. Kirimnya langsung ke aku. Location tebak, iya deh bak. Ya kan? Jadi kalau misalnya nggak masuk kelas tuh rugi karena banyak informasi langsung. Oke, ini jadi 12.9 ya. Kita tutupnya di 12.15 lah ya, masih ada 6 menit lagi. Teman-teman kalau ada yang mau diomongin atau mau ditanya silahkan. Aku kirimnya malaman ya Kak, soalnya masih di Garut. Enggak tinggal di tempatnya tah? Masih jalan-jalan ya? Liburan apa gimana sih? Apa kerja? Pokoknya dikerjain aja, dari yang aku periksa. Dan aku harap benar semua. Ada lagi nggak? Ada pertanyaan kah? Atau misalnya ada saran di seputar materi week kelima, mau bahas tentang apa? Ada saran nggak teman-teman? Oh iya, nggak apa-apa Kak Lydia kalau ada urusan. Sama aku juga banyak urusan, sibuk kayak artis. Emang nggak ada, aku tutup lah ya. Kasihan yang nge-record lama, penuh memori laptopnya nanti. Kalau nggak ada pertanyaan, aku rasa teman-teman juga udah paham materi Unen IGA. Bedanya, Unen itu partikel penanda topik, kemudian IGA itu partikel penanda subjek. Dan Unen itu bisa berubah arti satu kalimat tergantung kita naruhin Unennya itu di mana. Begitu kita fokusin ke topiknya, artinya Unennya itu harus di situ. Jadi tergantung topiknya. Begitu subjeknya siapa lagi berbeda lagi. Begitu akhirnya konsonan maka dia pakai i, ketika dia vokal pakai itu aja. Fokus di situ aja, jangan difokusin tadi seperti banyak contoh yang banyak itu untuk menjelasin ke teman-teman, oh begini, oh begitu penggunaannya dengan cara ini. Gitu, minggu depan kita bahas mungkin ya, kalau misalnya yang masih bingung, partikel penanda objek sama belajar apa ya belajar yang lain lah dikit-dikit yang belum kita pelajari. Kemarin aku tuh kira udah pada ngerti Unen semua, real semua gitu kan. Jadi aku tuh bingung, kok ini partikelnya nggak ada yang pakai partikel nih, gimana nih? Rupanya masih banyak yang belum ngerti partikel dan kita udah belajar kushita, itoke, ikuto, udah belajar di penunjuk kata tunjuk, padahal semuanya masih belum ngerti partikel penanda objek dan partikel penanda subjek, kemudian partikel penanda topik juga kemana-mana gitu. Aduh, terima kasih Kak Windy. Kamsahamnida. Kak Windy juga cakep. Oke, aku tutup dulu ya teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Tametomanayo. Aku Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida, Saem. Silakan kalau mau keluar. Pasti saya. Sama-sama. Annyeonghaseyo teman-teman. Saem nggak ada absen, Saem. Ada linknya kok. Oh, baru lihat, Saem. Di situ absennya ya. Oke, Saem. Yang udah boleh di selamat belajar, selamat kerjain tugas. Oke, sama-sama Kak Ira. Coba sekolah maju. Mama. Ini apa Pak?
Hmm. Mhm. Hmm. Hmm. Oh.